Halo, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami di sini kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kinerja kelompok kami. Tapi sebelum kita lanjut lebih mendalam, izinkan kami kelompok 3 menyapa teman-teman semuanya, serta memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kepada yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah manajemen organisasi lanjutan, Ibu Maria Angela Diva Vilaningrum, WSE MSc, dan yang terhormat teman-teman semuanya. Kami di sini kelompok 3 beranggotakan. Yang pertama ada Florida Teklanya Tatu dengan NIM 2122-14138. Berikutnya ada Natania Graciela dengan NIM 2122-14143. Berikutnya ada Gemma Natalia Trivia dengan NIM 2122-14152. Berikutnya dengan saya sendiri, Felix Bungaran Ignatius Tindaon dengan NIM 2122-14159. Berikutnya ada Albertus Agenda dengan NIM 2122-14163. Berikutnya ada Kelviano M. Nolaseno dengan NIM 2122-14173. Dan yang terakhir ada Tiara dengan NIM 2122-14174. Kami di sini kelompok 3 membawakan materi presentasi yakni agregat planning. Semoga di presentasi kali ini teman-teman dapat menyimaknya dan menikmatinya, serta dapat memahami apa itu agregat planning. Terima kasih. Proses perencanaan. Proses perencanaan di sini menjadi akar dari materi yang ingin kami bawakan. Apa itu proses perencanaan atau the planning process? Yakni sebuah kegiatan dalam manajemen operasi yang berhubungan dengan tahapan-tahapan serta pengambilan keputusan, baik untuk jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek. Proses perencanaan terbagi 3 klaster. Pertama, perencanaan jangka panjang, yakni sebuah kebijakan dan strategi yang terkait dengan isu-isu seperti kapasitas dan investasi modal, lokasi fasilitas, produk baru, proses, dan pengembangan rantai pasokan. Yang kedua, perencanaan jangka menengah, yang dimana bekerja dengan area fungsional, dirancang agar konsisten dengan rencana dan strategi jangka panjang. Yang ketiga, perencanaan jangka pendek, yakni sebuah kebijakan yang terkait dengan penugasan pekerjaan, pemesanan, penjadwalan, hingga pengiriman. Apa itu perencanaan penjualan dan operasi? Perencanaan penjualan dan operasi atau Sales Operation Plan, atau disingkat dengan SNOP, merupakan sebuah proses menyeimbangkan sumber daya dengan perkiraan permintaan, serta menyelaraskan organisasi untuk bersaing akan permintaan dari rantai pasokan ke pelanggan akhir dengan menautkan perencanaan strategis dengan operasi atas semua perencanaan. Adapun tugas dari SNOP adalah menentukan rencana mana yang layak dalam beberapa bulan yang akan datang dan rencana mana yang tidak layak. Berikut gambar hubungan SNOP dan rencana agregat. SNOP menerima masukan dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal ke perusahaan. Karena masukan yang beragam, SNOP biasanya dilakukan oleh tim lintas fungsi yang menyelaraskan kendala bersaing. Kita bisa lihat bersama-sama di sini ada yang namanya keputusan produk, yang dimana keputusan produk ini dipengaruhi oleh pasar dan juga riset dan teknologi. Dari keputusan produk ini muncul yang namanya perencanaan dan proses keputusan. Dan setelah itu muncul yang namanya perencanaan dan operasi mengembangkan rencana agregat untuk operasi. Yang dimana ini banyak dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya ramalan permintaan pesanan, yang dimana ini berasal dari hasil situasi yang ada di pasar. Kemudian ada tenaga kerja, dukungan rantai pasokan, persediaan di tangan, hingga kapasitas eksternal. Dan setelah itu muncul yang namanya jadwal produksi, induk, dan sistem. Hingga yang terakhir muncul jadwal kerja terperinci. Secara khusus, SNOP ditujukan untuk 1. Koordinasi dan integrasi sumber daya internal dan eksternal yang diperlukan untuk rencana agregat yang berhasil. Yang kedua, komunikasi perencanaan kepada orang yang dibebankan dengan pelaksanaan. Yang ketiga, menjadi alat yang efektif untuk melibatkan anggota rantai pasokan dalam mencapai sasaran perusahaan.
Perencanaan jangka menengah dimulai dengan proses yang dikenal sebagai perencanaan operasi atau SNOP. SNOP disebut juga dengan rencana agregat atau aggregate plan, berkaitan dengan penentuan kuantitas dan waktu produksi pada jangka menengah pada masa mendatang, biasanya antara 3-18 bulan ke depan. Rencana agregat menggunakan informasi mengenai kelompok atau lini produk, bukan produk individu. Proses SNOP yang efektif memerlukan 4 fitur tambahan untuk menghasilkan agregat yang berguna. Pertama, unit yang logis untuk mengukur penjualan dan pengeluaran. Yang kedua, ramalan permintaan dari periode perencanaan jangka menengah yang layak pada waktu agregat. Yang ketiga, metode untuk menentukan biaya yang relevan. Dan yang keempat, metode untuk menggabungkan ramalan dan biaya sehingga keputusan penjadwalan dapat dibuat untuk periode perencanaan. Sifat perencanaan agregat. Tujuan dari perencanaan agregat biasanya adalah memenuhi ramalan permintaan, sementara meminimalkan biaya dalam periode perencanaan. Tim S dan OP membuat rencana agregat yang memenuhi ramalan permintaan dengan menyesuaikan tingkat produksi, jumlah tenaga kerja, tingkat persediaan, kerja lembur, tingkat subkontrak, dan variabel lain yang dapat dikendalikan. Dalam lingkungan produksi, proses menguraikan rencana agregat secara lebih terperinci disebut juga disagregasi. Disagregasi menghasilkan jadwal produksi induk yang menyediakan masukan untuk sistem perencanaan kebutuhan bahan baku. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang strategi perencanaan agregat. Jadi di sini, ketika membuat rencana agregat, manajer operasi harus menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, perlukah persediaan digunakan agar dapat mengantisipasi perubahan permintaan selama periode perencanaan? Yang kedua, perlukah perubahan diakomodasi dengan mengubah-ubah jumlah tenaga kerja? Yang ketiga, perlukah karyawan paruh waktu dipekerjakan atau perlukah digunakan waktu lembur dan waktu kosong untuk mengantisipasi fluktuasi? Dan yang keempat, perlukah subkontraktor digunakan pada pesanan yang berfluktuasi sehingga tenaga kerja yang stabil dapat terjaga? Dan yang kelima, perlukah harga atau faktor lain diubah untuk memengaruhi permintaan? Jadi, semua ini adalah strategi perencanaan yang benar. Strategi-strategi tersebut melibatkan manipulasi persediaan, tingkat produksi, tingkat tenaga kerja, kapasitas, dan variabel lain yang bisa dikendalikan. Selanjutnya, pilihan kapasitas. Kenapa bisa disebut pilihan kapasitas? Karena pilihan kapasitas adalah pilihan yang tidak berusaha mengubah permintaan, tetapi mengantisipasi fluktuasi permintaan. Jadi, perusahaan dapat memilih pilihan kapasitas atau produksi dasar sebagai berikut. Yang pertama, mengubah tingkat persediaan. Yang kedua, mengubah-ubah jumlah tenaga kerja dengan merekrut atau memberhentikan. Yang ketiga, mengubah-ubah tingkat produksi melalui waktu lembur atau waktu kosong. Yang keempat, subkontrak. Dan yang kelima, penggunaan tenaga kerja paruh waktu. Yang berikut adalah pilihan permintaan. Pilihan permintaan yaitu di mana suatu perusahaan berupaya mengurangi perubahan pola permintaan selama periode perencanaan. Berikut adalah pilihan permintaan yang sangat mendasar. Ada 3. 1. Memengaruhi permintaan. Ketika permintaan rendah, perusahaan dapat mencoba meningkatkan permintaan melalui iklan, promosi, penjualan pribadi, dan potongan harga. Yang kedua, tunggakan pesanan selama periode permintaan tinggi. Tunggakan pesanan ini merupakan pesanan barang
atau jasa yang diterima perusahaan, tetapi tidak bisa secara sengaja atau kebetulan untuk dipenuhi pada saat itu. Yang ketiga, bauran produk dan jasa yang melawan tren musiman. Suatu teknik pemulusan aktif yang secara luas digunakan oleh produsen adalah mengembangkan bauran produk dari barang-barang yang melawan kecenderungan musiman. Dari ke-8 pilihan yang tadi sudah kita jelaskan, ada pilihan kapasitas itu ada 5 dan pilihan permintaan itu ada 3. Ini termasuk keuntungan dan kerugian yang dirangkup pada tabel 13.1 ini. Jadi saya akan menjelaskan ulang. Yang pertama, mengubah tingkat persediaan. Ini keuntungannya, perubahan sumber daya manusia terjadi secara bertahap atau tidak sama sekali. Tidak ada perubahan produksi secara tiba-tiba. Kerugiannya, biaya penyimpanan persediaan dapat meningkat. Kekurangan persediaan dapat menyebabkan kehilangan penjualan. Komentar diterapkan terutama untuk produksi dan operasi, bukan jasa. Yang kedua, mengubah-ubah jumlah tenaga kerja dengan merekrut atau memberhentikannya. Keuntungannya, menghindari biaya dari alternatif lain. Kerugian, biaya perekrutan, PHK, dan pelatihan dapat berjumlah cukup besar. Komentar, digunakan di mana jumlah tenaga kerja sangat besar. Yang ketiga, mengubah-ubah tingkat produksi melalui kinerja lembur atau waktu kosong. Itu keuntungannya, menyesuaikan fluktuasi musiman tanpa biaya perekrutan atau pelatihan. Kerugian, upah lembur mahal, tenaga kerja lelah, itu mungkin tidak dapat memenuhi permintaan. Komentar, memungkinkan adanya fleksibilitas dalam rencana agregat. Subkontrak, itu keuntungannya, memperbolehkan adanya fleksibilitas dan memuluskan keluaran dari sebuah perusahaan. Kerugian, kehilangan pengendalian mutu, laba berkurang, kehilangan bisnis pada masa yang akan mendatang. Komentar diterapkan terutama dalam lingkungan produksi. Dan yang keempat, menggunakan tenaga kerja paruh waktu. Keuntungannya lebih murah dan lebih fleksibel dari tenaga kerja yang penuh waktu. Tetapi kerugiannya, biaya perputaran atau pelatihan tenaga kerja tinggi, mutu rendah, sulit melakukan penjadwalan. Komentar cocok untuk pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan dalam bidang dengan tenaga kerja sementara yang banyak. Yang keenam, mencoba menggunakan kapasitas berlebih, diskon menarik, pelanggan baru. Kerugiannya, ketidakpastian permintaan, sulit menyesuaikan permintaan dan penawaran secara tepat. Komentarnya, menciptakan ide-ide pemasaran, menjual terlalu banyak sering digunakan dalam beberapa bisnis. Yang ketujuh, tunggakan pesanan selama periode permintaan sangat tinggi. Ini keuntungannya dapat menghindari lembur, menjaga kapasitas tetap konsisten. Kerugian, pelanggan harus mau untuk menunggu, tetapi kehilangan etikat yang baik. Komentar, banyak perusahaan melakukan tunggakan pesanan. Dan yang kedelapan, bauran produk dan jasa yang melawan kecenderungan musiman. Keuntungan, menggunakan sumber daya sepenuhnya, memungkinkan jumlah tenaga kerja yang stabil. Tetapi kerugiannya, mungkin memerlukan keahlian atau peralatan di luar bidang keahlian perusahaan. Komentarnya, beresiko dalam memenuhi produk atau jasa dengan pola permintaan yang berlawanan. Yang berikutnya, pencampuran pilihan untuk mengembang rencana. Jadi rencana-rencana tersebut tentu saja berada di antara kedua jenis rencana ini.
Yang pertama itu ada strategi perburuan. Strategi perburuan atau chase strategi ini biasanya mencoba untuk mencapai tingkat keluaran dari setiap periode yang memenuhi ramalan permintaan pada periode tersebut. Strategi ini biasa dipenuhi dengan berbagai cara. Yang kedua, strategi tingkat. Jadi strategi tingkat atau penjadwalan tingkat atau juga bisa disebut level scheduling merupakan rencana agregat yang dimana tingkat produksi tetap sama dari periode ke periode. Terima kasih. Metode-metode perencanaan agregat. Yang pertama, metode-metode grafik. Teknik-teknik grafik atau rencana ini menggunakan beberapa variabel secara bersamaan sehingga perencana dapat membandingkan proyeksi permintaan dengan kapasitas yang ada. Pendekatan ini merupakan pendekatan uji coba yang tidak menjamin sebuah rencana perubahan yang optimal, tetapi hanya memerlukan perhitungan yang terbatas dan dapat dilakukan oleh staf administrasi dalam sebuah organisasi. Terdapat 5 tahap dalam metode grafik. 1. Menentukan permintaan pada setiap periode. 2. Menentukan kapasitas untuk waktu biasa, lembur dan subkontrak pada setiap periode. 3. Menghitung biaya tenaga kerja, biaya merekrut dan memberhentikan tenaga kerja, serta biaya persediaan penyimpanan. Yang keempat, mempertimbangkan kebijakan perusahaan yang dapat diterapkan pada tenaga kerja atau tingkat persediaan. Yang kelima, mengembangkan rencana alternatif dan pemeriksaan total biaya. Contoh 1, metode grafik terhadap perencanaan agregat untuk pemasok atap. Nah, di sini terdapat sebuah tabel 13.2 yang berisi ramalan bulanan. Dalam ramalan bulanan ini terdapat permintaan yang diharapkan setiap bulan mulai dari bulan Januari hingga bulan Juni, jumlah hari produksi selama bulan Januari hingga bulan Juni, serta permintaan per hari yang terhitung dari bulan Januari hingga bulan Juni. Nah, contoh di sini, sebuah perusahaan bahan untuk atap di Juarez, Meksiko telah membuat prediksi bulanan untuk suatu kelompok produknya. Data untuk periode 6 bulan dari Januari sampai Juni disajikan pada tabel 13.2 di atas. Perusahaan tersebut ingin memulai pengembangan rencana agregatnya dengan melakukan pendekatan, yaitu menggambarkan grafik permintaan harian dari rata-rata permintaan untuk mengilustrasikan sifat dari masalah perencanaan agregat yang ada. Nah, setelah melakukan pendekatan di slide sebelumnya, setelah itu kita melakukan solusi. Pertama, menghitung permintaan per hari dengan membagi permintaan bulanan yang diharapkan dengan jumlah hari produksi atau hari kerja tiap bulan dan menggambar sebuah grafik untuk ramalan permintaan tersebut. Ini terdapat di gambar 13.3. Kedua, menggambar garis putus-putus pada diagram yang menyatakan tingkat produksi yang diperlukan untuk memenuhi rata-rata permintaan selama periode 6 bulan. Perhitungannya sebagai berikut. Menghitung rata-rata kebutuhan dari tabel sebelumnya, yaitu dengan total permintaan yang diharapkan dibagi jumlah hari produksi, yaitu 6.200 dibagi 124, diperoleh hasil 50 unit per hari. Di sini terdapat diagram yang dimana terdapat garis putus-putus pada diagram yang menyatakan tingkat produksi yang diperlukan untuk memenuhi rata-rata permintaan selama periode 6 bulan, yaitu dengan rata-rata 50 unit per hari. Nah, perubahan tingkat produksi menjadi jelas ketika data dibuat dalam grafik di atas. Perhatikan bahwa dalam 3 bulan pertama, permintaan yang diharapkan lebih rendah dari rata-rata, sedangkan permintaan yang diharapkan pada April, Mei, dan Juni di atas rata-rata. Nah, pada 3 bulan pertama, permintaan rendah yaitu terjadi di bulan Januari, Februari, hingga Maret. Nah, dari bulan April, Mei, dan Juni, permintaan naik di atas rata-rata yaitu sebesar 50 unit.
Grafik 13.3 mengilustrasikan bagaimana ramalan berbeda dengan rata-rata permintaan. Contohnya, perusahaan dapat merekrut karyawan lebih banyak untuk menghasilkan tingkat produksi memenuhi rata-rata permintaan seperti yang ditandai dengan garis lurus. Atau perusahaan dapat memproduksi secara stabil, contohnya 30 unit kemudian melakukan subkontrak untuk kelebihan permintaan yang ada ke pemasok atap lainnya. Rencana ini mungkin menggabungkan pekerjaan lembur dengan subkontrak untuk memenuhi permintaan atau mengubah-ubah tenaga kerja dengan cara mempekerjakan serta memberhentikannya. Contoh 2, rencana 1 untuk pemasok atap tenaga kerja yang konstan. Strategi yang mungkin digunakan dalam rencana 1 oleh produsen adalah mempertahankan tenaga kerja yang konstan selama periode 6 bulan. Rencana 2 adalah mempertahankan tenaga kerja yang konstan pada suatu tingkat yang diperlukan untuk memenuhi permintaan bulanan yang paling rendah pada bulan Maret, dan memenuhi semua permintaan di atas tingkatan ini dengan subkontrak. Rencana 1 dan 2 memiliki tingkat produksi sehingga disebut dengan strategi tingkat, dan rencana 3 adalah merekrut dan memberhentikan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan agar dapat menghasilkan kebutuhan secara tepat. Pada tabel 13.3 terdapat informasi biaya yang dimana pada biaya penyimpanan persediaan ditetapkan $5 per unit per bulan, pada biaya subkontrak per unit ditetapkan $20 per unit, dan begitu seterusnya, hingga biaya untuk menurunkan tingkat produk harian atau pemberhentian tenaga kerja ditetapkan $600 per unit. Analisis dari pendekatan rencana 1, di sini kita asumsikan produk 50 unit per hari, tenaga kerja konstan, tidak ada lembur atau tidak ada waktu kosong, tidak ada persediaan pengaman serta tidak ada subkontrak. Perusahaan menimbun persediaan sepanjang periode di mana permintaan rendah yaitu Januari sampai Maret dan menghabiskannya sepanjang waktu permintaan tinggi di musim hangat yaitu April sampai Juni. Diasumsikan persediaan awal 0 dan rencana persediaan akhir sama dengan 0. Berikutnya terdapat tabel solusi. Tabel solusi ini dipergunakan untuk mengakumulasikan biaya. Membuat tabel solusi dengan mengakumulasikan biayanya mulai dari jumlah produksi, produksi per unit, ramalan permintaan, perubahan persediaan bulanan hingga persediaan akhir. Kemudian dihitung total unit persediaan yang disimpan dari 1 bulan ke bulan berikutnya, 1.850 unit tenaga kerja, karena setiap unit memerlukan 1,6 jam kerja proses produksi. Setiap tenaga kerja dapat membuat 5 unit selama 8 jam sehari. Oleh karena itu memproduksi 50 unit diperlukan 10 tenaga kerja. Biaya dari rencana 1 dihitung sebagai berikut. Yang pertama, persediaan penyimpanan. Persediaan penyimpanan sebesar $9.250 dengan perhitungan 1.850 unit yang disimpan, jadi total perhitungan akhirnya sebesar $5.000 per unit. Yang kedua, jam kerja biasa. Jam kerja biasa dihitung dengan biaya sebesar $99.200 dengan perhitungan 10 tenaga kerja diberi upah $80 per hari selama 124 hari. Yang ketiga, biaya lain seperti lembur, perekrutan, pemberhentian tenaga kerja, dan subkontrak dihitung nol biaya karena tidak memiliki biaya dalam biaya lain tersebut. Jadi total biaya yang diperlukan sebesar $108.450. Nah, pada gambar 13.4 menunjukkan gambar grafik akumulasi untuk rencana 1. Pada grafik ini ditunjukkan bahwa tingkat produksi dengan garis ramalan menghasilkan total produksi yang sama yaitu 6.200 produk. Pada tabel ini ditunjukkan secara keseluruhan terkait ramalan mulai dari tingkat persediaan hingga total persediaan akhir, sehingga beberapa perencana menyukai grafik akumulasi untuk menerapkan secara visual bagaimana ramalan menyimpang dari rata-rata yang dibutuhkan oleh perusahaan. Contoh 3, rencana 2 untuk pemasok atap, penggunaan subkontraktor di dalam tenaga kerja yang konstan.
Analisis pendekatan rencana 2. Meskipun tenaga kerja konstan juga dipertahankan dalam rencana 2, ditetapkan cukup rendah untuk memenuhi permintaan hanya pada bulan Maret, bulan permintaan per hari terendah. Untuk menghasilkan 38 unit per hari, 800 per 21 sendiri dibutuhkan 7,6 pekerja. Anda dapat menganggap ini sebagai 7 pekerja penuh waktu dan 1 pekerja paruh waktu. Semua permintaan lainnya dipenuhi dengan mensubkontrakkan. Oleh karena itu, subkontrak diperlukan dalam setiap bulan lainnya. Tidak ada biaya penyimpanan persediaan yang dikeluarkan dalam rencana 2. Berikut solusi dari contoh 3. Karena 6.200 unit diperlukan selama periode rencana agregat, kita harus menghitungnya. Berapa banyak yang dapat dibuat oleh perusahaan dan berapa banyak yang harus disubkontrakkan. Produksi sendiri sama dengan 38 unit per hari dikali 124 hari produksi sama dengan 4.712. Dengan subkontrak sama dengan 6.200 dikurangi 4.712 sama dengan 1.488 unit. Biaya dari rencana 2 dihitung sebagai berikut. Biaya jam kerja biasa $75.392 dengan perhitungan 7,6 tenaga kerja dikali $80 per hari dikali 124 hari. Biaya subkontrak 29.760 dengan perhitungan 1,488 unit dikali $20 per unit dengan total biaya $105,152. Contoh 4. Rencana 3 untuk pemasok atap, pekerjaan dan PHK. Analisis pendekatan rencana 3. Strategi terakhir rencana 3 melibatkan variasi jumlah tenaga kerja dengan mempekerjakan dan memberhentikan jika diperlukan. Tingkat produksi akan sama dengan permintaan dan tidak ada perubahan produksi dari bulan sebelumnya, Desember. Berikut tabel perhitungan biaya untuk rencana 3. Kita mulai dari bulan, yaitu dimulai dari bulan Januari sampai bulan Juni. Kemudian ramalan, tingkat produksi harian, biaya produksi dasar permintaan dikali 1,6 jam per unit kali $10 per jam. Biaya tambahan untuk meningkatkan produksi, biaya perekrutan, biaya tambahan untuk menurunkan produksi, biaya pemberhentian tenaga kerja, kemudian total biaya. Pada bulan April dan Mei, yaitu memiliki biaya tambahan untuk meningkatkan produksi atau biaya perekrutan. Sementara untuk bulan Februari, Maret, dan Juni itu biaya tambahan untuk menurunkan produksi atau biaya pemberhentian tenaga kerja, sehingga masing-masing total dari biaya tambahan untuk meningkatkan produksi biaya perekrutan yaitu sebesar $9.000, biaya tambahan untuk menurunkan produksi sebesar $9.600, dan total biaya yaitu $117.800. Kemudian berikut solusi dari contoh 4. Tabel 13.4 menunjukkan perhitungan dan total biaya rencana 3. Ingat bahwa biayanya $600 per unit yang diproduksi untuk mengurangi produksi dari tingkat harian bulan sebelumnya, dan $300 per unit berubah untuk meningkatkan tingkat produksi harian melalui perekrutan. Jadi total biaya termasuk produksi
perekrutan dan pemberhentian untuk rencana 3 adalah $117.800. Langkah terakhir dalam metode grafis adalah membandingkan biaya dari setiap rencana yang diusulkan dan untuk memilih pendekatan dengan biaya total terkecil. Ringkasan analisis disajikan pada tabel 13.5. Kami lihat bahwa karena paket 2 memiliki biaya terendah, ini adalah yang terbaik dari 3 opsi. Baik, berikut merupakan tabel perbandingan dari 3 rencana. Dari situ kita melihat yang pertama dari biaya, kemudian rencana 1, rencana 2, dan rencana 3. Mohon maaf, gambar dari tabel ini agak sedikit buram. Jadi di sini kita memfokuskannya saja di bagian total biaya, yaitu untuk rencana 1 total biayanya yaitu $108.450. Kemudian untuk rencana 2 $105.152. Rencana 3 $117.800. Nah, dari tabel ini memiliki biaya terendah yaitu rencana 2. Tentu saja banyak strategi layak lainnya yang dapat dipertimbangkan dalam soal seperti ini, termasuk kombinasi yang menggunakan waktu lembur. Meskipun grafik adalah alat manajemen yang populer, bantuannya adalah dalam mengevaluasi strategi, bukan menghasilkannya. Untuk menghasilkan strategi sistematis, pendekatan yang mempertimbangkan semua biaya dan menghasilkan solusi yang efektif diperlukan. Selanjutnya yaitu perencanaan agregat metode transportasi. Perencanaan agregat bertujuan untuk meminimumkan biaya dengan melakukan penyesuaian terhadap perencanaan di tingkat produksi, tingkat tenaga kerja, dan tingkat persediaan, serta beberapa variabel lain yang dapat dikendalikan, sehingga menghasilkan biaya yang optimal atau biaya rendah. Metode transportasi merupakan metode yang digunakan dalam operasional riset untuk mengoptimalkan pengiriman barang dari sumber atau suplai ke tujuan atau pemenuhan demand. Dengan syarat harus ada keseimbangan antara demand dan suplai agar kita dapat menggunakan metode transportasi ini. Berikut ini contoh perencanaan agregat dengan metode transportasi pada sebuah perusahaan ban. Berikut data perusahaan ban tersebut. Ada permintaan di bulan Maret, April, dan juga Mei. Dan kapasitas yang terdiri dari kapasitas biasa, lembur, subkontrak, dan persediaan awal. Dan biayanya terdiri dari waktu biasa, lembur, subkontrak, dan biaya penyimpanan. Dengan data-data tersebut, selanjutnya kita akan membuat tabel persiapan perencanaan metode transportasi. Nah, di mana ada 3 periode di sini, Maret, April, dan juga Mei, serta ada kapasitas sisa dari perusahaan ban tersebut. Inventory untuk bulan Maret sendiri, karena tidak ada biaya penyimpanan, karena pengiriman juga dilakukan pada bulan tersebut, maka biaya penyimpanannya 0 dan permintaannya 100. Nah, untuk bulan April, karena ada biaya penyimpanan yaitu $2 per bulan, sehingga pada bulan April pada periode Maret itu ada biaya penyimpanan sebanyak $2. Nah, untuk bulan Mei di periode Maret, nah itu biaya penyimpanannya $4 karena sudah disimpan
dalam 2 periode, karena dalam satu periodenya itu biayanya adalah $2 per bulan. Nah, dan itu sama hingga selanjutnya, yaitu pada bulan Maret. Untuk periode Maret itu yang regulernya itu 40, yang lembur 50, dan yang subkontrak 70. Nah, karena di bulan April itu pada periode Maret ada biaya penyimpanan, maka inventorinya ditambahkan 2, jadinya 42, 52, dan 72. Begitu juga selanjutnya, yaitu 44, 54, dan 74. Dan untuk bulan Maret pada periode April, karena pengiriman untuk bulan April tidak bisa dikirimkan pada bulan Maret, otomatis pada tabel awal ini dikosongkan, berarti nilainya 0. Nah, untuk periode April, untuk bulan April itu inventorinya ada 40, 50, dan 70, sama sesuai data yang didapat pada tabel awal. Dan untuk permintaannya ada 700, ada 50, dan 150. Nah, untuk bulan Mei pada periode April itu juga sama, karena penyimpanannya hanya cuma satu periode, berarti tinggal ditambahkan 2, berarti 42, 52, dan 72. Karena untuk bulan April untuk memenuhi permintaan di periode April, maka pada periode yang Mei itu kita kosongkan. Tidak ada permintaan. Nah, untuk periode Mei pada bulan Maret juga itu dikosongkan, karena itu dianggap melanggar atau back ordering, karena tidak bisa melakukan pengiriman dari Maret untuk periode Mei. Maka pada periode Mei ini, Maret dan juga April dikosongkan, sehingga hanya bisa memenuhi permintaan cuma di bulan Mei. Nah, yaitu karena tidak ada biaya penyimpanan, maka di situ 40, 50, dan 70. Dan permintaannya ada 100 dan 50, sehingga untuk permintaan pada bulan Maret, pada periode Maret itu 100 dan 700, jika dijumlahkan itu senilai 800 sesuai pada tabel awal. Begitu juga seterusnya yang bulan April itu jumlahnya 1000, sehingga sudah memenuhi demand atau memenuhi permintaan di bulan April. Begitu juga dengan bulan Mei. Dan untuk hasil kiri dan hasil kanan dari jumlah demand dan supply itu hasilnya harus sama, yaitu 2780. Karena jika hasil kiri dan kanan tidak balance, maka tabel persiapan perencanaan metode transportasi belum optimal. Untuk mengoptimalkannya, kita harus membuat sisi kiri dan sisi kanan ini jumlahnya sama. Dan untuk kapasitas sisa itu ada
sebanyak 230 kapasitas sisa. Sehingga didapatkan nilai kos dari perusahaan ban tersebut sebesar $105.700, di mana hasil ini menunjukkan bahwa tabel perencanaan agregat metode transportasi telah menghasilkan biaya yang optimal atau biaya yang rendah. Perencanaan agregat dalam bidang jasa. Perencanaan agregat dalam bidang jasa ini lebih mudah dilakukan pada industri-industri seperti perbankan, angkutan, dan makanan siap saji daripada industri manufaktur. Pengendalian biaya tenaga kerja dalam perusahaan jasa sangatlah penting. Teknik-teknik yang sukses meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, penjadwalan jam kerja yang akurat untuk memastikan respon cepat atas permintaan pelanggan. Yang kedua, tenaga kerja siap panggil yang bisa direkrut atau diberhentikan untuk memenuhi permintaan yang tidak terduga. Yang ketiga, fleksibilitas keterampilan tenaga kerja individu sehingga memungkinkan tenaga kerja yang ada dapat dialokasikan kembali. Yang keempat, fleksibilitas tingkat output atau jam kerja untuk memenuhi permintaan yang berubah. Pendekatan perencanaan agregat dapat dibedakan berdasarkan pada jenis jasa yang disediakan. Di antaranya, yang pertama, restoran. Dalam bisnis yang memiliki permintaan yang sangat bervariasi, seperti restoran, penjadwalan agregat ditujukan untuk memperlancar tingkat produksi dan menentukan jumlah tenaga kerja optimal. Contohnya, di restoran siap saji, periode puncak dan kosongnya dapat diukur dalam satuan jam, serta produknya dapat disimpan setidaknya selama 10 menit. Yang kedua, rumah sakit. Rumah sakit menghadapi masalah perencanaan agregat dalam mengalokasikan dana karyawan dan pasokan, sehingga dapat memenuhi permintaan pasien. Contohnya, Henry Ford Hospital di Michigan merencanakan kebutuhan kapasitas tempat tidur dan karyawan yang diramalkan menggunakan rata-rata bergerak. Yang ketiga, rantai bisnis perusahaan jasa kecil berskala nasional. Dengan munculnya rantai bisnis perusahaan jasa kecil berskala nasional seperti rumah duka, bengkel mobil, pusat fotokopi atau percetakan, pendekatan penjadwalan agregat ini seringkali sangat menguntungkan karena mengurangi biaya serta membantu mengelola arus kas secara mandiri untuk setiap lokasi. Yang keempat, jasa lain-lain. Perencanaan agregat untuk jasa keuangan, transportasi, dan banyak jasa komunikasi berkaitan dengan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia, serta mengelola permintaan. Sasarannya untuk menentukan tingkat permintaan puncak dan mendesain metode yang memanfaatkan secara penuh tenaga kerja selama periode permintaan rendah. Yang kelima, industri maskapai penerbangan. Perusahaan penerbangan dan penyewaan mobil juga memiliki permasalahan penjadwalan agregat yang unik. Perencanaan agregat terdiri atas jadwal mengenai jumlah penerbangan keluar masuk dari setiap pusat kegiatan semua jalur, jumlah penumpang yang akan dilayani, jumlah awak pesawat dan landasan yang diperlukan pada setiap pusat kegiatan bandara, serta bantuan jumlah tempat duduk untuk dialokasikan ke berbagai kelas biaya. Kita akan membahas manajemen pendapatan. Sebagian besar modal operasi, seperti kebanyakan model bisnis,
mengasumsikan bahwa perusahaan memberi harga yang sama kepada semua pelanggan untuk sebuah produk. Tetapi sebenarnya banyak juga perusahaan bekerja keras mengenakan harga berbeda. Jadi ide atau gagasannya di sini itu adalah perusahaan menyesuaikan kapasitas dan permintaan dengan mengenakan harga berbeda didasarkan pada kesediaan pelanggan untuk membayar. Tantangan manajemen adalah untuk mengidentifikasi perbedaan dan menentukan harga. Teknik untuk titik harga majemuk disebut manajemen pendapatan. Manajemen pendapatan atau hasil adalah proses perencanaan agregat dalam mengalokasikan sumber daya langka perusahaan bagi pelanggan pada harga yang akan memaksimalkan pendapatan. Dan penggunaan teknik populer ini dimulai pada tahun 1980-an ketika sistem reservasi American Airlines atau SABRE. Di sini SABRE memperbolehkan maskapai penerbangan mengubah harga tiketnya secara langsung pada jalur manapun berdasarkan informasi permintaan. Jadi jika terlihat permintaan untuk tempat duduk yang mahal rendah, ditawarkan lebih banyak tempat duduk dengan diskon. Dan jika permintaan tempat duduk dengan ongkos penuh tinggi, maka jumlah tempat duduk dengan diskon akan dikurangi. Keberhasilan American Airlines dalam manajemen pendapatan ini membuat banyak perusahaan dan industri lain untuk menggunakan konsep tersebut. Manajemen pendapatan pada industri perhotelan dimulai pada akhir 1980-an oleh Marriott International yang sekarang menyatakan keuntungan tambahan per tahun senilai $400 juta dari manajemen pendapatan. Organisasi-organisasi yang memiliki persediaan cepat rusak, seperti maskapai penerbangan, hotel, agen penyewaan mobil, kapal pesiar, dan bahkan peralatan listrik, memiliki kesamaan karakteristik berikut sehingga membuat manajemen imbal hasil menjadi menarik. Karakteristiknya yaitu yang pertama, jasa atau produk dapat dijual terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Yang kedua, permintaan yang berfluktuasi. Ketiga, kapasitas secara relatif tetap. Keempat, permintaan dapat dibagi. Dan yang kelima, biaya variabel rendah dan biaya tetap tinggi. Selanjutnya kita akan membahas ilustrasi cara kerja manajemen pendapatan pada sebuah hotel. Di sini Cleveland Downtown Inn adalah sebuah hotel dengan 100 kamar yang menentukan harga senilai $150 per malam. Biaya variabel dari kamar yang dihuni di hotel ini rendah, tetapi pihak manajemen yakin bahwa biaya pembersihan, pendinginan, dan biaya insidental lainnya seperti sabun, sampo, dan sebagainya adalah $15 per kamar per malam. Dan rata-rata penjualannya 50 kamar setiap malam. Dan pada gambar 13.5 ini mengilustrasikan skema penentuan harga yang berlaku sekarang sehingga penjualan bersihnya didapat $6.750 per malam dengan satu titik harga. Di sini pendekatannya kita menganalisis harga dari perspektif manajemen pendapatan. Pada tabel $15 yang yaitu biaya variabel kamar, misalnya seperti pembersih, pendingin, biaya rata-rata insidental, berada pada angka 50 yang dimana ini adalah rata-rata angka penjualan kamar, dan di sini pelanggan potensial yang ada dan bersedia membayar lebih dari biaya variabel sebesar $15 dari harga kamar, ini disebut kontribusi tidak penting. Di harga $150 yaitu biaya sewa kamar per malam, di angka 50 untuk penjualan kamar, dan di sini beberapa pelanggan yang membayar $150 sesungguhnya bersedia membayar lebih untuk kamar tersebut. Jadi total kontribusinya dalam dolar yaitu harga dikali 50 kamar sama dengan $150 yang yaitu harga kamar per malam dikurang $15 yang yaitu biaya variabel dikali dengan 50 kamar rata-rata penjualan setiap malam yang tadi. Dan dari sini kita mendapatkan penjualan bersihnya yaitu sebesar $6.750.
Dan untuk solusinya di gambar 13.6, hotel tersebut memutuskan untuk menetapkan dua harga yang diestimasikan bahwa pada setiap malam dapat dijual 30 kamar seharga $100 untuk kamar pertama dan 30 kamar yang lain seharga $200 untuk kamar kedua. Dan sekarang kita mencari total kontribusinya dalam dolar. Jadi cara mencarinya itu harga pertama dikali 30 kamar ditambah harga kedua dikali 30 kamar sama dengan $100 dikurang $15 yaitu biaya variabel kamar dikali dengan 30 kamar ditambah harga kedua yaitu $200 dikurang $15 yaitu variabel dikali 30 kamar. Maka dapatlah hasilnya itu $2.550 ditambah dengan $5.550 sama dengan $8.100 untuk total kontribusinya. Selanjutnya, industri yang secara tradisional berkaitan dengan manajemen pendapatan meliputi hotel, maskapai, penerbangan, dan penyewaan mobil. Di sini mereka dapat menerapkan beragam harga bagi produk mereka dan mengendalikan penggunaan atau ketersediaan produk atau jumlah kursi pesawat atau kamar hotel di kelas ekonomi. Dan pada sisi lain gedung bioskop, gelanggang olahraga, atau pusat kesenian kurang memiliki fleksibilitas harga, tetapi masih menggunakan waktu dan lokasi untuk mengelola pendapatan. Dan dari kedua kasus tersebut, pihak manajemen telah mengendalikan jumlah sumber daya yang digunakan atau kuantitas dan jangka waktu sumber daya. Supaya manajemen pendapatan dapat berfungsi, perusahaan harus mengelola 3 masalah berikut. Yang pertama, struktur harga majemuk. Struktur ini harus layak dan muncul logis atau terutama adil kepada pelanggan. Pertimbangan seperti ini dapat terjadi pada berbagai bentuk. Contohnya, kursi kelas utama di pesawat atau waktu permainan yang diminati di lapangan golf. Yang kedua, ramalan dan jangka waktu penggunaan. Berapakah kursi kelas ekonomi yang harus disediakan? Berapakah pelanggan yang menginginkan sebuah kamar dengan pemandangan ke arah laut? Jadi di sini ada peramalan. Yang ketiga, perubahan permintaan. Hal ini berarti mengelola penggunaan yang meningkat sejalan dengan lebih banyaknya kapasitas yang terjual. Jadi hal ini juga berarti mengatasi masalah yang terjadi karena penetapan struktur harga mungkin tidak terlihat logis dan adil untuk semua pelanggan. Akhirnya, hal ini berarti mengelola masalah baru seperti kelebihan pemesanan karena ramalan tidak tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.